Saya sudah sejak dulu, sejak bayi terlahir sebagai seorang negro dengan kulit hitam dan juga sebagai seorang homoseksual. Mau apa? Kalian yang mengklaim berjuang untuk kebebasan dan kesetaraan, buktikan itu. Inilah pernyataan yang keras sekali, emosional dengan seluruh hatinya yang dinyatakan oleh Rustin, nama lengkapnya Bayard Rustin, kepada Martin Luther King. Karena Rustin sejak awal ia berjuang untuk melawan diskriminasi terhadap kulit hitam. Ia tidak hanya berjuang dari segi gagasan, tapi juga ia menunjukkan beberapa kali ia disiksa karena perjuangannya. Tak ada yang bisa meragukan betapa Rustin ini menjadi aktivis yang militan melawan diskriminasi kulit hitam. Tapi ia pun acap kali juga didiskriminasi hanya karena ia seorang homoseksual dan didiskriminasi oleh sesama aktivis dan pemimpin kulit hitam. Martin Luther King yang waktu itu menjadi ikon, menjadi pemimpin utama gerakan civil rights anti diskriminasi atas kulit hitam, pun terdiam. Ia melihat kebenaran dari ucapan Rustin, tapi ia mengalami dilema. Di satu sisi, Martin tahu bahwa Rustin ini aktivis yang sangat militan, ia berjuang dan berkorban untuk itu, tapi kehidupan pribadinya sebagai seorang homoseksual mendapatkan perlawanan dari sesama tokoh kulit hitam sendiri. Inilah salah satu drama yang mencekam dalam film berjudul Rustin yang dibuat tahun 2023, film perjuangan biografi tentang Bayard Rustin yang menggugah, yang menunjukkan kepada kita dilemanya seorang aktivis di era itu jika ia juga seorang homoseksual. Film ini, Rustin, dibuat oleh Higher Ground Production, di mana Barack Obama dan istrinya Michelle mendirikan Higher Ground Production bekerja sama dengan Netflix untuk kerjasama panjang bertahun-tahun membuat film-film yang menggugah tentang kebebasan dan kesetaraan. Ketika Obama tak lagi menjadi presiden, di tahun 2018, Obama memutuskan salah satunya ia ingin membuat film yang menggugah publik luas tentang isu kesetaraan dan isu kebebasan. Ini film biografi mengenai salah satu tokoh aktivis yang berjasa memperjuangkan melawan diskriminasi kulit hitam di tahun 60-an di Amerika Serikat. Di era itu, tahun 60-an itu, Rustin sebagaimana juga Martin Luther King, mereka hidup dalam masyarakat yang kental sekali permusuhannya dan diskriminasinya kepada kulit hitam. Di sekolah-sekolah terjadi pemisahan sekolah kulit putih dan sekolah kulit hitam, yang biasanya sekolah kulit putih itu sekolah yang bagus-bagus dan kulit hitam sekolah yang standarnya itu menengah ke bawah. Di hotel, di restoran juga terpisah. Hotel-hotel banyak sekali yang tak bisa didatangi oleh kulit hitam, restoran juga demikian tak bisa didatangi oleh kulit hitam, bahkan bis kota. Jika kulit hitam naik bis kota, ia harus duduk di belakang.
Itulah kondisi saat itu. Dan Rustin sendiri berapa kali menunjukkan ia melawan ini. Ia naik bis kota sengaja, ia duduk di depan. Saat itu publik sudah menerima kondisi bahwa tak boleh ada kulit hitam yang duduk di depan. Tapi Rustin sengaja menyatakannya, ia katakan ia ingin melawan dengan tindakannya sendiri. Dan ia tahu di bus itu banyak anak-anak. Dan ia pun kemudian diamankan oleh petugas dan dipukul hingga babak belur. Ia kerjakan ini berkali-kali. Ketika ditanya mengapa ia ambil sikap ini, kata Rustin, ia sengaja melakukan ini karena ia tak setuju dengan aturan itu dan ia biarkan anak-anak kulit putih sejak awal, sejak kecil melihat ketidakadilan ini. Jadi itulah situasi di mana Rustin ini hidup sebagai seorang aktivis. Lalu lahirlah tokoh-tokoh kulit hitam sejak lama bergerak menentang ini. Rustin datang dengan gagasan yang segar. Ia mengatakan bahwa kita harus melawan situasi ini karena mustahil situasi berubah jika tidak dilawan. Ia usulkan 3 strategi yang harus dikerjakan melawan itu. Pertama adalah membuat satu aksi protes yang damai di Washington sana. Kenapa Washington? Karena itulah ibu kota negara. Dan jangan tanggung-tanggung, buat dalam jumlah yang besar sekali, 100.000 orang kulit hitam berkumpul di sana. Pada awalnya ini gagasan susah diterima oleh sesama pemimpin kulit hitam. Bagaimana mungkin mengumpulkan kulit hitam sebanyak 100.000 di era ketika permusuhan dari kulit putih begitu kerasnya, di era ketika halangan yang bisa dilakukan oleh politisi kulit putih dan juga para keamanan kulit putih kepada kulit hitam begitu kerasnya, bahkan begitu brutalnya. Tapi Rustin bersikeras bahwa jumlah itu sesuatu, makin besar jumlahnya, makin besar tekanan kita agar situasi berubah. Dan yang terjadi kemudian bukan hanya 100.000 yang berkumpul, tapi 250.000 kulit hitam berkumpul besar sekali di Washington DC. Dan inilah sampai sekarang dicatat salah satu aksi protes terbesar yang dilakukan secara damai untuk isu-isu kebebasan dan kesetaraan. Kedua, yang juga dinyatakan oleh Rustin, gerakan ini pun harus tanpa kekerasan. Teman-teman kulit hitam harus menyebarkan paham ini kepada siapapun yang mau ikut peserta yang akan datang ke sana. Mereka harus tunjukkan non-kekerasan. Jika mereka dikerasi, jangan melawan dengan kekerasan yang sama. Kita tunjukkan bahwa kita ini berjuang untuk keadilan dan tidak ingin melakukan kekerasan. Kata Rustin bahwa sikap non-kekerasan ini tidak hanya strategis karena ia mendapatkan simpati yang luas dibandingkan misalnya gerakan kekerasan, tapi juga ini filosofi hidup. Ini hidup kita bahwa kita memilih hidup yang non-violence. Memang Rustin banyak dipengaruhi oleh tak hanya Mahatma Gandhi, tokoh yang menurut Rustin dia dengan non-kekerasannya itu sudah berjuang mengalahkan tidak hanya penjajah Inggris, tapi ia mengilhami dunia. Di samping Mahatma Gandhi, Rustin juga ia dipengaruhi oleh seorang guru yang juga datang dari kulit hitam bernama Philip
Randolph yang memang sudah hidup lebih dahulu dibanding Rustin ya. Nah, ketika mereka berjuang di tahun 63 itu, usia Rustin sekitar 51 tahun, Martin Luther King jauh lebih muda, 34 tahun, dan Philip Randolph ini sudah sekitar 70-an tahun ya. Martin merasa bahwa Rustin ini salah satu mentornya. Rustin juga merasa bahwa Philip Randolph ini juga adalah mentornya. Sikap anti kekerasan itulah ideologi, itulah sikap hidup, sikap politik yang harus ditularkan dalam civil rights movement ini. Dan itu pula yang mempengaruhi kemudian Martin Luther King. Martin mendapatkan paham ini salah satu dipengaruhi oleh Rustin dan juga oleh Philip Randolph. Nah, ketiga juga yang dikatakan oleh Martin Luther King itu di momen itu pidato terkenal I Have a Dream. Rustin yang ikut menyusun gagasan itu. Kata Rustin kepada Martin Luther King, di momen ini ketika semua berkumpul 100.000 orang, waktu itu targetnya 100.000 orang, harus ada pidato yang menggugah. Pidato dari Martin Luther King yang menggugah, yang kemudian terkenal dengan pidato I Have a Dream. Ini salah satu pidato dan orasi terbaik yang ada dalam sejarah. Karena Martin Luther King tidak hanya bagus sekali, puitis sekali ia menyatakannya, tapi juga gagasan di balik itu sangat dahsyat. Kata Martin Luther King, I have a dream. Saya punya mimpi pada satu ketika manusia tak lagi dinilai oleh warna kulitnya, tapi dinilai oleh karakternya. Saya punya mimpi pada waktunya manusia apapun warna kulitnya, hitam dan putih, mereka duduk sama rendah di meja persaudaraan dan berdiri sama tingginya. Ini pidato yang menggugah, yang tidak hanya menambah spirit yang kuat bagi kulit hitam untuk merasa mereka mengerjakan satu perjuangan yang benar, tapi juga membuat kulit putih yang waktu itu melakukan banyak sekali diskriminasi, pun merasa ada yang salah dalam sistem yang menomorduakan mereka hanya karena mereka itu kulit hitam. Rustin mengorganisir kegiatan ini, ia memimpin kegiatan ini, tapi tidak mudah. Karena ia ditentang oleh begitu banyak teman-teman pemimpin kulit hitam sendiri, dan mereka mengatakan kepada Martin Luther King, dengan ini gerakan dipimpin oleh Rustin, maka kita justru akan menambah perlawanan. Jangan Rustin yang memimpin, karena ia seorang homoseksual dan itu buruk di Amerika Serikat, bahkan itu juga bisa membuatnya masuk penjara. Martin Luther King sempat goyah soal isu ini karena bagaimanapun ia ingin gerakan ini berhasil, tapi kemudian melalui perenungan, apalagi ketika Rustin datang padanya, dan saat itu Rustin memang seorang mentor di hadapan Martin Luther King, ia mengatakan, kau berjuang untuk kebebasan dan kesetaraan. Dan sekarang di tanganmu, kau tunjukkan itu. Apakah benar kesetaraan itu yang kau perjuangkan? Karena kesetaraan di sini tidak hanya soal kulit hitam, tapi juga soal orientasi seksual. Melalui perenungan yang panjang, Martin Luther King mengatakan kepada semua bahwa menurutnya memang Rustin adalah orang yang tepat
untuk memimpin gerakan ini karena sejak awal dialah penggagasnya, dialah arsiteknya, dan dia sudah bisa membuktikan kepada kita semua kemampuannya mengorganisir begitu banyak orang-orang kulit hitam dari seluruh Amerika untuk bisa berkumpul di Washington. Dari persiapannya sudah terlihat itu betapa hal ini bisa dilakukan oleh Rustin. Terjadilah itu satu pawai yang besar sekali, historik sekali. Ini pun dikenang sebagai salah satu momen yang berpengaruh dalam sejarah hilangnya diskriminasi kulit hitam di Amerika Serikat. Setelah gerakan ini tahun 63, yang besar, yang heboh, terjadilah kemudian perubahan mendasar. Salah satunya adalah lahirnya undang-undang baru, legislasi yang disebut Civil Rights Act of 1964. Setahun setelah gerakan ini, kemudian lahirlah undang-undang yang melarang segregasi, yang melarang pemisahan kulit hitam dan kulit putih. Undang-undang ini menyatakan bahwa mulai hari ini berlaku di seluruh Amerika Serikat bahwa sekolah-sekolah harus juga membuka diri pada kulit hitam. Restoran, hotel juga membuka diri kepada kulit hitam. Dan bus-bus transportasi umum juga membuka diri kepada kulit hitam jika mereka pun ingin duduk di depan. Karena manusia itu equal, setara apapun warna kulitnya, apalagi dalam deklarasi konstitusi di Amerika Serikat itu dinyatakan bahwa all men are created equal. Bahwa manusia itu dilahirkan setara. Dengan sendirinya basis mereka di konstitusi itu juga kokoh. Dan juga kemudian di tahun 2012 itu akhirnya Rustin yang awalnya ia didiskriminasi, ia akhirnya mendapat penghargaan tinggi sekali, Presidential Medal of Freedom dari Presiden Obama di tahun 2012. Sedangkan Rustin sendiri memang dia wafat tahun 87. Jadi setelah 15 tahun wafatnya Rustin, ia kemudian diberikan penghargaan oleh Presiden Obama. Karena saat itu Amerika sudah berubah. Amerika tidak hanya tak lagi mendiskriminasi kulit hitam, tapi juga tak lagi mendiskriminasi mereka yang homoseksual. Obama termasuk presiden yang pertama di Amerika yang melegalkan the same sex marriage, yaitu pernikahan bagi teman-teman di sana, warga di sana yang homoseksual. Ia tidak mengkampanyekan orang untuk homoseksual, tapi ia menyatakan bahwa mereka yang homoseksual pun dibolehkan memilih gaya hidupnya sendiri. Kita lihat di sini betapa ternyata satu gerakan sejarah yang menuju kepada kebebasan dan kesetaraan yang kita rasakan sekarang, ia tak pernah datang begitu saja, ia datang pastilah karena adanya perjuangan yang kadang-kadang berdarah, perjuangan yang begitu meminta banyak sekali pengorbanan dari para pejuang. Dalam sejarah kita lihat terjadi diskriminasi berbagai lapisan dan pelan-pelan itu akhirnya menghilang dan memudar. Pertama misalnya diskriminasi atas agama. Gara-gara agama ini, berbeda agama ini
setelah lahir perang salib yang ratusan tahun usia perangnya, begitu banyak orang mati, dibunuh hanya gara-gara berbeda agama. Lalu juga kemudian diskriminasi atas kulit hitam, hanya gara-gara kulitnya hitam, ia pun menjadi budak dan dihilangkan haknya sebagai manusia, pun ini sudah berubah. Ketika diskriminasi atas perempuan, hanya karena gendernya perempuan, ia pun dinomorduakan, bahkan perempuan pun pernah ada masa tak memiliki hak untuk voting, untuk memilih para pemimpin dalam pemilu. Pelan-pelan ini pun juga berakhir. Nah, sekarang yang kita lihat diskriminasi atas kaum homoseksual. Hanya karena dia seorang homoseksual, dia didiskriminasi untuk tidak bisa mengekspresikan pilihan hidupnya sendiri. Tapi sejarah sekali lagi menunjukkan pelan-pelan diskriminasi ini pun terkikis. Sekarang ini tahun 2024 sudah ada 37 negara yang melegalkan pernikahan homoseksual. 37 negara, tidak hanya di Eropa, di benua Amerika, tapi juga di Australia, di Afrika, juga di Asia, bahkan di Asia Tenggara. Terakhir tahun 2024, Thailand termasuk negara yang juga mulai meresmikan dan membolehkan pernikahan homoseksual. Karena data menunjukkan homoseksual ini terjadi di semua masyarakat, suka tidak suka, itulah fakta. Maka mereka, karena mereka juga warga negara, mereka berhak memilih gaya hidupnya sendiri. Nah, inilah satu renungan yang kita dapatkan dengan menonton film Rustin, yang salah satu eksekutif produsernya adalah Presiden Obama. Salam.